RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo warga 124, balik lagi di sini Nila nemenin, dan kali ini kita akan bahas tentang PLTSA. Pasti sudah pada tahu ya, karena kemarin-kemarin kalau di Makassar nih lagi heboh-hebohnya ngomongin soal PLTSA. Sebenarnya apa sih PLTSA itu dan kenapa orang-orang jadi heboh ngomongin PLTSA? Saat ini saya sudah bersama dua orang narasumber, Pak Haji Akbar, warga Tamlan Rea yang menjadi lokasi pembangunan PLTSA rencananya, dan juga Kak Fadli ya dari Walhi Sulsel. Kita akan membahas tentang hal ini. Sebenarnya apa sih yang membuat ricuh PLTSA ini sampai pada demo, dan demonya juga baru-baru ini ya, beberapa bulan yang lalu ya. Oke, kita ke Haji Akbar dulu mungkin. Pak Akbar, kalau bicara soal demo kemarin, sebenarnya apa sih yang tidak disetujui dari PLTSA ini? Oh iya, langsung saja ya. Ya. Atau perkenalkan nama dulu. Boleh. Oh iya, Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Akbar Adi. Kebetulan salah satu ketua aliansi Geram ya. Di mana yang namanya Geram itu terbentuk beberapa warga di dalamnya yang berkaitan dengan korban-korban lah, bisa kita katakan korban karena merasa tidak nyaman lah atas kehadiran PLTSA itu sendiri. Ya. Jadi yang seperti tadi yang Ibu katakan, apa yang menyebabkan kami seperti ini ya? Ya pasti sih adanya rasa ketidaknyamanan, apalagi yang berkaitan katanya sampah. Ini kan sampah akan diolah. Dan kata lain, volume sampai akan masuk di kampung kami itu sendiri, pengolahannya itu sangat besar sekali, sampai 1.300 ya per ton. 1.300 ton per tahun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya volume sampai akan masuk, walaupun itu dikatakan bukan penampungan tetapi pengolahan. Tetapi kan kita kan belum tahu persis juga bagaimana sistem pengolahannya atau segala macam. Apalagi kita mendengar kemarin dari narasumber mereka, ahli mereka yang masih gaduh di pikiran kami, yang betul-betul menggambarkan kepada kami bahwa betul-betul ini sangat mengganggu kepada warga itu sendiri. Jadi intinya pada saat ini pemikiran kami itu akan dampak-dampaknya mulai dari dampak lingkungannya, polusi apa segala macam, kemudian gangguan-gangguan bising-bising segala macam, atau rasa ketakutan kami akan bahaya-bahayanya itu sudah terasa sekali. Ya, jadi mungkin saat ini mungkin itu bisa sampaikan dulu, Bu. Ya. Nah, saya ke Kak Fadli. Kak Fadli, mungkin sekalian dijelasin sebenarnya PLTSA ini apa sih? Perkenalkan saya Fadli dari Walhi, saya Kepala Divisi Transisi Energi. PLTSA itu merupakan salah satu bagian dari rencana proyek transisi energi juga, itu satu, dan merupakan salah satu teknologi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengolah sampah, karena Indonesia ini sekarang dari darurat sampah, salah satunya Makassar. Makassar itu menurut data tahun 2024 sampahnya itu dalam satu tahun bisa mencapai rata-rata 1.060-an ton per hari. Lumayan banyak. Lumayan, ya. Dan itu butuh solusi cepat untuk mengatasi itu, karena TPA saat ini sudah darurat sampah. Kalau tidak diatasi, TPA bisa jadi tidak ada lagi space untuk menampung. Jadi seharusnya TPA itu ditutup dan diolah sampahnya dan dikurangi. TPA Antang yang ada sekarang. Iya, betul. Nah, kemudian pemerintah berpikir bagaimana kalau diubah saja ini sampahnya menjadi energi listrik, mungkin begitu ya. Nah, kemudian dampaknya memang seperti apa sih sampai Pak Akbar ini dan juga warga lainnya menolak gitu? PLTSA ini pasti bicara teknologi. Teknologi yang digunakan itu macam-macam sebenarnya. Ada dari Eropa, ada dari China, ada dari Jepang. Kalau di Makassar, PLTSA yang akan dibangun ini PLTSA yang dimiliki oleh PT SUS. Kalau di Indonesia namanya PT SUS. Tapi kalau di China namanya SUS Environment. Dia punya proyek di sana, PLTSA juga. Dan dia mau bawa teknologinya ke sini. Teknologinya itu menggunakan insinerator termal. Salah satu teknologi yang membakar sampah, menghasilkan panas,
lalu mengkonversi panas itu menjadi tenaga, menghasilkan uap, membakar air, nah itu mendorong turbin. Tapi yang menjadi dampak sebenarnya kalau bicara teknologi, teknologi kan punya kelemahan. Ya. Kalau di Makassar kita membaca kerangka acuan AMDAL-nya, kalau bicara teknologi dan dampak lingkungan itu harus mengacu sama AMDAL. Itu satu. Kita sudah mengulas, kita sudah mengkaji bagaimana proyeksi teknologinya dan bagaimana proyeksi dampaknya. Itu menghasilkan kerentanan yang sangat tinggi kalau dia dekat dengan pemukiman. Karena kalau teknologi insinerator termal itu dia membakar sampah. Ketika membakar sampah, meskipun dia punya yang namanya pengelolaan faba, play as dan bottom as, tapi itu tidak mengurangi kerentanan di masyarakat. Baik. Kalau kita mengacu sama pilot project PLTSA yang ada di Indonesia yang menjadi percontohan, ini di Jakarta di Bantar Gebang, itu sudah ada PLTSA merah putih. Meskipun skalanya di sana skala lebih kecil, tapi teman-teman dari Nexus 3 Foundation itu sudah mengkaji. Jadi hasil kajian teman-teman menunjukkan PLTSA itu masih menghasilkan sampah satu. Tidak dibakar 100%, limbahnya menumpuk, dan hasil bottom as-nya itu menghasilkan racun yang namanya dioksin. Meskipun mereka punya filter, bottom as itu dia mengakumulasikan dioksin yang seharusnya lepas di udara menjadi limbah padat. Dan itu kadarnya 100 kali lipat lebih besar daripada insinerator yang tidak menggunakan filter. Itu untuk bottom as-nya. Dan itu 100 kali lipat, itu sangat besar, apalagi kalau dia mau pakai jadi briket atau batako. Kalau perencanaannya mereka itu mereka akan gunakan limbah itu jadi batako. Kalau itu lokasinya sangat dekat dengan pemukiman, maksudnya tidak ada buffer zone. Kalau kakak bisa lihat nanti lokasinya itu 0 meter batasnya. Jadi mereka itu bersampingan tembok dengan pemukiman. Ada 2 pemukiman, ada 3 kampung. Satu perumahan Alamanda, satu Taman Alang, dan satu Mula Baru. Itu sangat dekat dan dekat juga sama SMA 6. Sekolah. Jadi kalau kita melihat rumus resiko atau ya ini biasa dipakai rumus dalam kebencanaan, itu kita perlu melihat kerentanannya ditambah resikonya, kemudian dibagi kapasitas, kerentanannya sangat tinggi karena sangat dekat. Sedangkan kapasitas perusahaan dalam hal pengolahan limbah itu tidak nampak dalam AMDAL-nya. Dia tidak mengkaji dioksin dalam rona awal, itu satu. Itu tidak ada, kami dapat pengkajian dioksin di rona awal, karena dioksin ini pengkajiannya, monitoringnya 5 tahun sekali. Jadi kalau itu 5 tahun sekali dan sangat dekat dengan pemukiman, itu resikonya lebih tinggi. Jadi secara impact ya polusi udara, air, dan kebisingan itu sangat nyata. Apalagi tadi Bapak sempat bilang ada khawatir ada bau busuk. Bau busuk itu salah satu indikator pencemaran. Dan itu yang paling gampang diidentifikasi. Kalau baunya sudah sampai, itu berarti ada zat-zat tertentu yang masuk di lingkungan. Sedangkan PLTSA ini dia butuh penggunaan banyak amonia. Butuh banyak amonia dan butuh banyak air. Dan dia butuh namanya bunker untuk penyimpanan sampah. Yang ditakutkan adalah limbah fabanya ini masuk menghasilkan air lindi dan masuk ke tanah pemukiman. Sedangkan masyarakat di sana kebanyakan pakai sumur. Pakai air tanah untuk konsumsi hari-hari seperti itu ya. Tapi kalau melihat kan secara umum ya, gambaran umum PLTSA kayaknya bagus nih karena mengolah sampah kan. Jadi sampah-sampah yang udah menumpuk banget di Antang itu, ini berarti ada solusi. Tapi kemudian ternyata solusinya justru memberikan dampak yang lain lagi. Lalu kemudian masyarakat jadinya bertanya ya, sebenarnya ini bagusnya tetap PLTSA-nya tetap ada, tapi pindah tempat bukan di lokasinya Pak Akbar mungkin, atau tidak usah ada PLTSA? Ya, kalau ini kan ibaratnya kita sedang menimbang untung bagusnya. Memang ada untungnya. Satu, dia bisa membakar sampah 1000 ton per hari kalau master plan-nya begitu. Tapi kalau kita melihat data komposisi sampah ini data KLH dan dikirim langsung sama DLH ke pusat, komposisi sampah di Makassar itu 62-65% itu organik, sampah sisa makanan.
jika kita menghitung 1000 ton dikali 60%, maka sampah plastik dan sampah plastik malah hanya 12%. Dan idealnya sampah itu kalau memang mau dibakar harus kering satu, harus kering dan tidak bercampur dengan sampah basah. Nah, kalau 60%-nya dibakar sekaligus, yang sisa makanan ini itu tidak akan efektif. Dan jauh lebih efektif jika pendekatannya dilakukan secara berbeda. Jadi treatmentnya beda. Sampah sisa makanan 60% itu dibikin kompos misalnya, tidak dibakar, dan sampah 12% ini plastik bisa didaur ulang. Kalau bisa dilakukan pemilihan dari sumber. Nah, jadi kita melihat masalah di Makassar ini salah penanganannya. Karena sampah belum dipisah langsung mau dibakar itu salah satu ketakutan Walhi adalah pembakaran tidak akan efektif. Pembakaran yang tidak efektif, satu membuang-buang uang, dan yang kedua menghasilkan dioksin dan furan yang lebih banyak. Sampah lagi. Iya. Dioksin ini dia muncul ketika pembakarannya di bawah 800 derajat. Jadi kalau sampahnya tidak panas, pembakarannya tidak panas atau di bawah 800 derajat, maka potensi racunnya lebih tinggi. Kenapa dia bisa tidak begitu panas? Karena sampah basahnya masih banyak. Itu satu masalah krusial yang ada di semua tempat, bahkan di Jakarta pun, bahkan di Surabaya, bahkan di Solo yang sudah PLTSA-nya itu masalahnya soal sampah kering dan sampah basah. Kalau kita bicara solusi, ya sebenarnya wali kota sudah punya solusi yang bagus untuk periode ini. Kita melihat mereka punya solusi TPS 3R. Jadi TPS 3R itu tempat pengolahan sampah 3R, recycle, reuse, dan intinya penggunaan kembali. Kalau itu bisa maksimal di semua kelurahan itu, ya kita bicara untung juga kalau di situ, karena sampah yang dikelola itu bisa menghasilkan uang. Semisal pemilahannya kalau sampah bisa dipisah berdasarkan jenisnya, PET dan segala macam, itu bisa dijual lagi. Dan sedangkan PLTSA itu tidak begitu. PLTSA itu dia membakar sekaligus, bakar. Dan yang untung itu bukan PAD, bukan pemerintah. Maksudnya secara profit ya, kita bicara soal profit laba. Yang untung adalah hanya perusahaan, karena perusahaan dapat menjual listrik dengan tarif 5 kali lebih besar daripada batu bara. Karena batu bara itu cuma 6 sen dolar per kWh, 4 sampai 6 sen. Sedangkan PLTSA ini sampah yang listrik yang dijual itu 20 sen per kWh. Lah kalau gitu ngapain pakai PLTSA ya? Ya lebih mahal, tidak maksudnya tidak tidak efisien, mencemarkan lingkungan. Ya, jadi kalau kita bicara untung rugi, ya kita lebih banyak ruginya. Kenapa tidak kita pakai cara yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan? Kalau di Mula Baru, tempatnya Bapak ini, sebenarnya warga sudah berkomitmen akan mendukung pengolahan sampah dari rumah. Kalau jadi pengolahan yang dimaksud ini pemisahan. Jadi pemerintah cukup menyediakan saja mobil yang siap menjemput sampah yang terpisah, siap menjemput sampah basah dan sampah kering secara terpisah. Kalau itu bisa dilakukan, maka penjualan dan pemilahan di tahap selanjutnya itu bisa lebih mudah. Karena itu masalah yang paling umum di Indonesia. Jadi sekarang sudah jalan kayak gitu ya, Pak? Kalau sementara ada nih wargaku itu, salah satu RT di sana itu, ketua RT sudah menjalankan itu ya. Dia sudah memisahkan antara sampah basah, organik, apa segala macam. Kemudian dia sudah kembali bibit maggot itu ya. Jadi dia kata lain, apa ini nanti jadi terobosannya Pak Wali sekarang ini, betul itu mungkin yang efektif sekali ya. Berarti betul-betul menambah ya. Berarti di rumah teh ini lain ki plastiknya nih yang sampah basah, lain yang kantong plastik, lain yang mungkin tempat air minum plastik. Iya, tapi untuk saat ini kan belum ada wadahnya disiapkan dari pemerintah. Ini kan masih sukarela antara, maksudnya menimbulkan kesadaran. Salah satunya kemarin itu kita lihat itu ada tumpukan-tumpukan sampah satu tempat itu daerah di kampung saya sendiri. Kemudian kita mengajak warga, ayo kita berbondong-bondong, kita membersihkan kampung kita ini. Ngapain kita berteriak untuk menolak sampah, kemudian kampung kita sendiri jorok. Jadi kami ini berkomitmen sama-sama, khususnya Kampung Mula Baru, kebetulan saya di situ ketua RW-nya juga, mengajak warga, ayo kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa bagaimana kita ini menyikapi ini tentang PLTSA itu sendiri, supaya ada gambaran lah bahwa betul-betul kami ini sangat menolak sekali, dan kemudian poin paling besarnya itu sangat mendukung yang sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Pak Wali ini, program-program kerjanya sangat betul-betul bagus untuk
masyarakat itu sendiri. Kalau bicara soal lokasi nih Pak Akbar, ini kan lokasi sampah kan sekarang sudah diantang. Iya. Apakah Bapak juga berpikir sama dengan masyarakat lainnya bahwa kenapa sih harus ke Taman Ria lagi sampahnya diantang, mau karena di situ sampahnya tinggal nak kasih buang atau bagaimana? Kalau kemarin kan waktu kami pertama sekali RDP di DPR ya, sebelum itu kerjanya konkret Iya. ya, itu kan sikap anggota Dewan sendiri kan sudah menyatakan nih, mereka juga kaget, kenapa tiba-tiba bisa ada di Taman Rea, padahal itu sudah mulai dari apa-apanya semuanya itu sudah dipersiapkan, memang harusnya katanya di situ saja, ngapain kita Diantang. jauh-jauh, iya. Oke. Kemudian membuang-buang budgetnya pemerintah, membayar segala macam Untuk biaya-biayanya Biaya apanya, pemindahan sampahnya iya, itu tinggi. sampahnya. Iya. Nah, ngapain tidak di situ saja kembali? Oh, Iya, oke. itu secara ini pemikiran Iya. mereka ya. Jadi mungkin hampir semua masyarakat mungkin berpikir seperti itu. Sama ya. Iya, Tapi kemudian kalau bicara soal ini kan penolakan warga karena lokasi nih Pak, Iya. lokasi dan juga pencemaran. Kalau dari Walhi sendiri ketika memang ini disetujui tetap diantang saja karena Iya. sudah ada, bagaimana? Ini memang tetap harus seperti itu? Ya benar gini, sebenarnya ini salah satu perdebatan juga selama proses advokasi. Kita berpikir apakah memang solusinya pindah atau Tetap di situ. tetap di situ, atau memang dibatalkan. Tapi kita membandingkan dengan lokasi lain. Sebenarnya kalau di lokasi lain memang lokasinya tetap di TPA, Oke. termasuk Bantar Gebang, Putri Cempo, Benowo itu di TPA. Tapi kalau bicara soal apakah memang menguntungkan ada di sana atau tidak, itu sebenarnya tidak juga, karena mereka ini membakar langsung sampah yang datang dan sebagian sampah fosil atau sampah tua Tanpa dipilah. tanpa dipilah. Sedangkan kita bicara soal kalau kita baca data lagi, data kan ada banyak variabel pengolahan sampah. Yang paling banyak perannya itu sebenarnya pengolahan informal. Yang informal ini maksudnya pemulung, pemilah, bank sampah. Itu paling banyak di Makassar datang merantau ke Makassar untuk bekerja sebagai pemilah di TPA. Ya. Kalau di India yang menolak PLTSA itu justru kebanyakan pemulung. Oh. Karena sampah yang datang itu yang segar, maksudnya yang masih layak dipisah, masih layak dijual, Ya. itu justru langsung dibakar. Karena memang yang paling bagus dibakar sampah kering dan sampah plastik, sampah kertas misalnya. Kalau masuk di situ lagi itu butuh perdebatan panjang lagi. Jadi belum tentu semua menerima juga kalau kita lihat dari kasus yang lain. Tapi kalau Walhi secara sikap memang kita Makassar memang tidak cocok untuk PLTSA. Ketidakcocokannya. Satu karena sistem pengolahan sampahnya masih kacau, Oke. masih digabung, belum ada fasilitas pemilahan yang memang betul-betul ya paling ada beberapa 2 jenis. Tapi idealnya kan dibagi plastik itu dibagi lagi. Ada logam, ada kaca, ada kertas. Dan jenis plastik pun itu banyak jenisnya. Ada PET, HDP, banyak jenisnya. Kalau bisa dibikin sedetail itu malah lebih bagus lagi. Dan edukasinya juga itu perlu ditingkatkan. Jadi paling penting sebenarnya di rumah tangga. Oke. Karena perempuan dan ibu-ibu itu yang langsung bersentuhan mengemas plastiknya, apakah itu akan dibuang, apakah itu akan diubah jadi pupuk, itu kan di situ perannya paling penting. Kalau kita bisa tuntas di situ, menyediakan kembali aktivasi bank sampah, kan bank sampah ini banyak yang mangkrak juga. Ya. Bank sampah sebenarnya bagus, tapi catatan kritis bank sampah itu sebenarnya karena mereka hanya menerima botol. Oh, ya. Jadi sebenarnya bukan bank sampah, namanya bank botol. Harusnya lebih aktivasi lebih beragam. Dan juga TPS 3R dan TPST itu wajib ada. TPST ini wajib ada di TPA. Dulu pernah ada, tapi sekarang tidak aktif lagi. Katanya dulu sempat mengolah gas, mengolah sampah, tapi sekarang tidak aktif lagi. Itu yang perlu diperkuat sebenarnya, yang informal dan sektor kecil-kecil supaya tidak tersentralistik. Jadi tidak satu pihak yang menanggung beban sampah. Harusnya di kelurahan itu sudah ada minimal 1 TPS 3R. Berarti kalau dari Pak Akbar sendiri maunya tetap ada PLTSA atau udah jangan atau tidak usah atau ada tapi jangan di Taman Rea begitu? Iya. Kayaknya semuanya lah. Intinya bagaimana lah. Secara garis besarnya sih kami sebagai masyarakat biasa ya pasti berharap sekali intinya tidak mengganggu lah. Kami yang sudah nyaman di situ. Boleh di-sharing mungkin Pak Akbar, biasanya tuh kan mama-mama itu paling banyak ceritanya. Mereka kalau protesnya apa bilangnya?
rata-rata pasti itu yang namanya sampah pasti busuk. Jadi memang rata-rata bilangnya soal hawanya dulu. Iya, apalagi kan mereka kan sudah gampang menyerap segala sumber pengetahuan ya, karena mudah mengupload mencari informasi sosmed segala macam. Iya. Jadi kesadaran mereka begini, sudah pintar rata-rata ibu-ibu sekarang sudah tahu betul nih bagaimana dampak-dampaknya segala macam. Kecuali di sana juga ada yang pro. Oke. Mungkinlah mereka itu pro-nya karena Lapangan unsur-unsur kerja. apakah, Oke, lapangan lapangan kerja, kerjanya. iming-iming, Oke. ataukah mungkin ada sesuatu indikasi apa sogok menyogok, Tapi kita tidak tahu ya. Tapi kalau lokasi rumah itu memang rumah istilahnya tak ada sertifikat tanah yang sudah dari dulu dibeli, atau memang ini hanya sekedar tinggal sementara atau bagaimana? Oh, sertifikat ada banyak sertifikat. Iya, karena sudah kampung lama ya. Sudah kampung Iya, lama dan memang sudah dari dulu orang Dari tinggal dulu. di situ. Iya. Tapi kalau boleh dicerita ini lokasinya memang seluas apa sih yang rencananya katanya mau PLTSA di situ? Luasnya itu 61.400 meter persegi. Lumayan Hektar, luas. ya, iya. Iya, 6 Tap- hektar. Tapi itu sudah lokasi kosong atau? Sebagian kosong, sebagian itu dulunya sawah. Tapi Iya. kalau melihat perumahan yang ada di sekitar, apakah nantinya akan memungkinkan menggusur rumah-rumah ini atau tidak, Ji? Ada kemungkinan itu kalau pembacaan kami, karena ini kan PSN satu. Karena mereka itu punya ada 3 opsi untuk pembangunan jalan masuk. Satu di atas sungai kecil yang menjadi daerah banjir itu, anak sungai Tallo. Rencananya itu mereka akan menutup permukaannya, dibangun jalan di atasnya. Oke. Tapi kalau mereka tidak dapat izin dari FKS untuk di jalan masuknya di jalur 2-nya, ada kemungkinan kayaknya dia akan mengambil jalan di dekat tol. Bisa jadi ya, tapi kita masih belum tahu karena sejauh ini masih ada 3 opsi saya lihat di master plan-nya. Kalaupun ya, tapi kalau kebutuhan lahan mereka sudah cukup sebenarnya karena minimal itu 5 hektar. Tapi kalau misalnya melihat lokasinya apalagi di pinggir tol, Iya. itu kan juga sudah lumayan padat tuh daerah pinggir tol dan paling banyak dimanfaatkan masyarakat juga untuk lewat. Bisa mengganggu dong kalau misalnya Iya, jelas. truk-truk sampahnya Oh, lewat. iya. Sekarang aja kok belum ada fitur jadi seperti itu sudah pada macet di situ. Iya, itu dia. Apalagi ditambah volume kendaraan nanti kurang lebih kayak Ya, berapa ya? ya kita Banyak sekali 400. kalau mau bicara macet bukan cuma di situ sebenarnya. Yang sekarang pun di Antang itu kan bisa dibayangkan macetnya Iya. bisa sampai menjalar di Panakukang misalnya, sampai Todopuli misalnya. Kalau mobilisasi sampah dari Antang, maksudnya kan ini dulu sampah langsung dibawa ke Antang. Ya. Ini nanti sekian persen, 40% mungkin sampah dari Antang akan dibawa ke Taman Lantea. Ya, kalau jadi ya. Dan sampah dari rumah akan dibawa ke Langsung. Taman Lantea. Dan sisa sampah yang tidak layak makan akan dibawa lagi ke Kembali. Antang. Bisa dibayangkan bagaimana pada bolak-baliknya dan biaya pengantarannya. Dan yang menanggung itu adalah Pemkot. Itu Pemkot yang harus menyediakan fasilitas pengantaran sama sampah yang akan dibakar. Berarti Itu ribet ya ribet sekali. sebenarnya. Iya, banyak biaya. Kalau saya wali kota nggak deh. Terlalu banyak biaya. Oke, nah Kak Fadli kalau bicara soal PLTSA seperti kita, ini tadi lumayan banyak nih yang disampaikan. Tapi poinnya dari Walhi sendiri apa sih yang menjadi imbauan kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat? Ya, baru ini pemerintah pusat juga mengeluarkan Perpres 109 tahun 2025. Perpres ini merevisi mencabut Perpres 35 tahun 2018 soal PLTSA atau PCL. Dan skema revisi ini PLTSA akan dipimpin langsung untuk pemilihan mitranya oleh Danantara. Jadi Danantara ini akan memimpin bagaimana proses pendanaan, proses kerjasama di setiap PLTSA. Kalau kami dari sikap Walhi, ya Perpres ini ada untung baiknya, ada juga jeleknya. Dari segi jeleknya ya mungkin tarif listrik yang semakin mahal dan PLTSA yang semakin banyak. Kalau seruan kami secara kelembagaan, kita meminta agar pengelolaan sampah di Indonesia ini menganut prinsip pengolahan sampah yang memang berkeadilan dan zero waste. Harus mengacu undang-undang pengolahan sampah. Itu kan sudah ada undang-undangnya. Dan itu sangat bagus mandatnya. Kenapa tidak itu yang ditegakkan, melarang masyarakat dan perusahaan manapun untuk membakar sampah, membatasi sampah plastik sekali pakai, karena memang hulunya ada di situ. Kalau sampahnya bisa dibatasi, maka
hasil sampah yang akan sampai di TPA itu akan semakin kurang. Nah, dan itu yang menjadi problem kita hari ini. Kenapa tidak beban sampah itu dibebankan ke perusahaan misalnya? Perusahaan wajib membayar atau bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Misalnya misalnya Aqua yang banyak botolnya itu mereka bertanggung jawab untuk mengambil kembali botolnya misalnya. Botol-botol minuman gitu lah ya. Misalnya itu. Yang rata-rata masih pakai plastik. Masih pakai plastik. Atau kenapa tidak dia membatasi penggunaan air gelas yang 1 kali minum itu ditiadakan. Jadi orang langsung membeli air yang besar atau galon supaya tidak ada lagi penggunaan sampah yang tidak perlu. Dan kemudian juga kita meminta supaya yang di Makassar ini ditinjau ulang. Karena kalau yang di Makassar ini kita mengacu sama kerangka acuan atau visibilitas tadinya itu masih banyak celah dan kekurangan. Itu dikaji ulang karena kalau penolakannya dibiarkan saja begitu saja, maksudnya tidak didengar, ini bakalan jadi masalah yang lebih berkelanjutan. Bisa jadi akan ada masalah yang lebih besar. Itu kita tidak bisa prediksi. Memang ini sudah ini kan sejak kapan sih? Dari tahun 2023. 2023 ini sudah digaungkan. Iya. Udah di planning sama pemerintah ya. Oke. Nah, kalau Pak Akbar sendiri apa yang diharapkan ini, Pak? Apalagi yang boleh tahu sedikit deh, ini kemarin kan sempat demo nih di kantor wali kota. Apa sih yang disampaikan kemarin itu? Oh iya. Masalah kami mengajak ke Pak Wali kan sudah berapa kali, sampai 2 kali kami mendatangi Pak Wali secara langsung dengan harapan mungkin kehadiran Pak Wali secara langsung di tempat itu bisa menyampaikan ke masyarakat tentang kondisi bagaimana lingkungan kami di situ. Secara langsung begini, walaupun mereka sudah tahu sebenarnya persis, cuma kan yang namanya masyarakat lebih nyaman lah kalau mereka didatangi secara langsung, apalagi sesuai dengan janji Pak Wali untuk datang hadir di situ supaya bisa meninjau langsung dan menyampaikan langsung bahwa ketidaklayakannya posisinya PLTSA itu sendiri di situ. Dengan harapan kami saat ini ya, tolonglah Pak Wali atau Pak Presiden atau siapapun yang terkait di dalamnya, lihatlah kami bagaimana kondisi kampung kami itu. Mungkin kelayakannya mungkin jauh dari kata layak lah, itu ada di situ. Jadi mudah-mudahan harapan kami kalau tidak bisa dihilangkan atau tidaklah berikanlah tempat yang layak. Semoga Jangan tidak di Taman terjadi di Rea. Taman Rea di kampung kami. Ya seperti itu. Poinnya di situ, jangan di Taman iya. Rea. Tapi meskipun demikian, dari Walhi tentunya berharap bersama bukan hanya warga Tabalan Rea mungkin ya, seluruh warga Kota Makassar, minimal ini ada peninjauan ulang, mumpung belum dibangun. Memang kapan sih rencananya katanya dibangunnya? Kalau perencanaannya itu tahun depan. Ya tahun depan ya. Itu proses pembangunannya 2 tahun. Baru pembangunan. Oke, proses pembangunan 2 tahun, makanya sekarang lagi gencar-gencarnya demo. Setelah ini masih ada demo lagi nggak? Ya pasti ada. Aspirasi lagi ya, aspirasi lagi lah istilahnya, bukan demo ya, aspirasi lagi. Jadi proses partisipasinya di situ. Karena perusahaan partisipasi masyarakat ini tuh sangat dangkal. Mereka cuma datang mensosialisasikan dampak positif, bukan dampak negatif. Seolah-olah itu sudah menyerap aspirasi, padahal tidak. Dan satu lagi yang saya lupa tadi sebenarnya, yang soal penempatan lokasi ini. Ini ada masalah sebenarnya dari prosesnya penentuan lokasi, karena di sana itu awalnya kawasan peruntukan pergudangan. Itu sebelum direvisi Perda RT/RW, itu kawasan peruntukan pergudangan, bukan kawasan untuk pembangkit listrik. Itu satu catatan, tapi pemerintah pusat melalui Dirjen Tata Ruang itu melanggar itu karena dia PSN. Bisa dituntut ya artinya? Seharusnya bisa, tapi ya karena polanya kan kalau PSN itu memang melanggar apapun biasanya. Itu menjadi catatan kritis untuk pemerintah. Dan mereka merevisi lagi Perda RT/RW mengubah kawasan itu menjadi kawasan peruntukan industri. Tapi mereka memaksakan PLTSA ini masuk ke ranah industri, padahal bukan juga. Bukan industri. Karena peruntukan pembangkit listrik dan industri itu beda. Kecuali kalau listrik yang dihasilkan akan didistribusi langsung ke perusahaan industri, itu baru masuk di sesuatu yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri. Jadi kerancuan tata ruang kita ini memang memaksakan supaya PLTSA bisa ada di situ. Jadi poinnya jangan sampai ada PLTSA sih mungkin ya.
Karena kerugiannya lumayan besar. Iya betul. Apalagi sekarang Makassar udah macet-macet, jangan dibikin macet lagi lah ya. Proses pengantaran dari sampah dari Antang, bisa Anda bayangkan warga Kota Makassar yang menonton Warga 124 ini, dari Antang saja udah macet ya. Lewat di Tamalan Rea udah macet banget dari pintu 1 sampai Taman Rea belakang. Allah, ini tiap hari kita bakal tidur di jalan kalau misalnya PLTSA ini ada. Tapi yang pasti harapannya bahwa PLTSA ini dikaji ulang dulu, seperti itu, dikaji ulang dulu manfaatnya, benefitnya, jangan sampai karena mungkin ini biasanya karena program nasional ya kan, jadi harus ada karena sudah ada duluan nih seperti yang dikatakan tadi, di Jakarta sudah ada, di Surabaya ya sudah ada, meskipun sudah ada contoh, tapi yang pasti kita berharap bahwa PLTSA ini justru bisa memberi harapan baru. Tapi kalau memang sebaiknya tidak usah. Itu yang menjadi harapan lebih banyak masyarakat Kota Makassar, tidak usah ada PLTSA, tapi bagaimana mencari solusi sampah yang ada di Kota Makassar yang sudah menggunung ini, ya kalau jalan-jalan Kantang itu sudah kayak gunung, memang benar. Sampahnya udah kayak gunung, jadi dicarikan mungkin solusi lain begitu ya, selain PLTSA, selain tadi harganya dikatakan mahal nanti ya, listriknya nanti mahal, terus kemudian nanti ada permasalahan sampah baru lagi, jadi mending PLTSA-nya dikaji dulu ya, Warga 124. Dan tentunya kita berharap apa yang disampaikan oleh Kak Fadli, juga Pak Akbar di sini bisa memberi gambaran juga ya untuk masyarakat khususnya yang menonton Warga 124. Sampai di sini saya menemani bersama Pak Akbar. Terima kasih sudah datang. Pak Kak Fadli, terima kasih sudah datang ya di kesempatan ini dalam program Warga 124 Podcast RRI Makassar. Saya Karila Kandi, sampai jumpa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.